Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maguna Eliasuti MPD selaku dosen pengampu sejarah sastra. Sebelum presentasi, izinkan kami dari kelompok 4 memperkenalkan diri. Saya Sabila Ratnasari. Saya Paskalis Raymond Dapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Aprilia. Nama Taskia. Kesastraan Melayu klasik. Kesastraan Melayu meliputi sejarah, ilmu perang, undang-undang, agama, dan sebagainya. Pada umumnya, para peneliti kesastraan timur oleh orang-orang asing itu dengan perantaraan ilmu bahasa yang meneliti ahli bahasa filologi, sehingga dapat dikatakan hasil penyelidikan itu adalah miliknya. Sejarah kesastraan Melayu menurut Ateu bahwa buku-buku sejarah dari negeri Melayu itu mempunyai arti yang penting. Di sini dapat memberi gambaran tentang kebudayaan bangsa Melayu dan adat istiadat. Buku-buku yang dapat dipakai sebagai sumber penelitian yaitu naskah-naskah yang dikumpulkan oleh para pedagang seperti yang dikumpulkan oleh De Houtman pada abad ke-18, dikoleksi oleh Valentich yang diberi judul Outdated van Oost-India. Lanjut ke prasasti sebagai kesastraan kuno. Dalam abad ke-7 dari Kerajaan Sriwijaya, yaitu yang terdapat di sekitar Pulau Bangka, 680 Masehi, prasasti Kota Kapur di sekitar Sungai Musi dan Jambi, 868 Masehi, prasasti Karangrahi di dekat Kota Palembang, prasasti Kedukan Bukit 683 Masehi, dan prasasti Talang Tuo 684 Masehi. Prasasti-prasasti tersebut merupakan peninggalan-peninggalan yang tertua jika dibandingkan dengan prasasti-prasasti di Pulau Jawa. Hampir semuanya dengan bahasa Sanskerta. Pada abad ke-8 mulai dengan bahasa Jawa kuno. Dalam 4 prasasti di atas bahasanya disebut bahasa Melayu kuno. Pada tahun 1916 ditemukan sebuah prasasti berwujud batu nisan dalam bentuk syair atau seloka oleh seorang peneliti dari Jawatan Purbakala di Aceh. Berwujud 2 buah batu nisan, sebuah nisan dengan tulisan bahasa Arab bertanggal Jumat Dzulhijjah 791 Hijriah 1380 Masehi. Lanjut ke kesastraan oral tradition. Di dalam kesastraan oral tradition terdapat 2 peneliti dari 2 bangsa, yaitu bangsa Inggris dan bangsa Prancis. Dalam bangsa Inggris ada 3 nama, yaitu Wormersden, yaitu peranakan lahir di Bengkulu 1754. Yang kedua, J. Leiden, terkenal sebagai penerjemah buku sejarah Melayu dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, Dutch Revlis, yang mengumpulkan naskah-naskah lama yang penting sekali. Dan pada peneliti dari bangsa Prancis ada 4, yaitu Jacques Squirt, yaitu sejarah Melayu ke dalam bahasa Prancis. Yang kedua, Theits, yaitu yang mengarang di lautan. Yang ketiga, J. Clairvaux, yang pada tahun 1780 sampai 1868. Yang terakhir, yang keempat, yaitu Duleyer, yaitu seorang ahli bahasa Mesir kuno dan telah menerjemahkan sebuah buku tentang kesastraan dan bahasa Melayu. Kita lanjut ke naskah-naskah kesastraan Melayu. Naskah-naskah Melayu tak terikat atau tidak taat dari aslinya. Jadi sering terjadi perubahan dan tambahan atau interpolasi. Umpamanya kitab sejarah Melayu terdapat dalam beberapa naskah. Jika ini dibandingkan, maka satu sama lain berbeda hingga sukar ditentukan mana yang asli. Lanjut ke perbedaan kesastraan Jawa dan Melayu. Cara-cara penyusunannya, naskah pada kesastraan Melayu adalah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya perbedaan, sebab sering diterima secara lisan dan menurut pandangan orang Melayu itu sendiri, kesastraan Melayu itu lebih murni dan suci daripada kesastraan Jawa kuno. Lanjut ke naskah-naskah paling tua. Naskah-naskah paling tua dibagi menjadi 4. Yang pertama, Hikayat Sri Rama. Itu berpuluh-puluh jumlahnya, dari tahun 1632 sudah diserahkan kepada Universitas Oxford. Yang kedua, naskah-naskah yang penting dikumpulkan dalam sebuah karangan oleh P.H.S. Jan Ronkel dalam BKI Jilid 2 tahun 1896. Dibicarakan juga naskah-naskah yang terdapat dalam perpustakaan Cambridge. Yang ketiga,
Van Ronkel, yaitu mengumpulkan naskah-naskah yang terdapat dalam Museum Pusat Jakarta. Dalam Verhandeling KBG Jilid 57 tahun 1909 diberi isi semacam ikhtisar atau isi pendek. Semua naskah itu ia juga mengumpulkan naskah-naskah Melayu dan Sunda yang terdapat dalam bibliotek di Leiden, dan nama-nama naskah itu dengan diberi isi pendek ditulis di dalam KBG tahun 1921. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu naskah-naskah yang dikumpulkan dalam Koninklijke Instituut di Den Haag dan Brussels. Sejarah dan latar belakangnya lahirnya Balai Pusaka. Sejarah awal mulai Balai Pusaka terbentuk ketika pemerintahan kolonial Belanda mendirikan komisi untuk bacaan sekolah pribumi dan bacaan rakyat. Pada 14 September 1908, Balai Pusaka baru menghasilkan bacaan pada tahun 1910 yang dipimpin oleh DRDA. Ringkas sampai tahun 1916 dengan nama awal yaitu Committee for the Land School and for Lecture, diketahui oleh Dr. G.A.C. Haziu. Karakteristik karya sastra angkatan Balai. Karya sastra angkatan Balai Pusaka pada umumnya hanya berceritakan mengenai kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Karya-karya pada angkatan Balai Pustaka juga tidak berbicara mengenai politik kemiskinan. Sejarah Punjangga Baru. Punjangga Baru 1920 sampai 1942. Itu lahir dan berkembang pada saat bangsa Indonesia menuntut kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Dalam sejarah, Punjangga Baru masih memiliki kaitan dengan macam-macam karya sastra, termasuk puisi diciptakan oleh seorang sastrawan. Sastrawan sebagai anggota masyarakat tidak terlepas dari latar sosial, budaya, dan kesejahteraan masyarakat, begitu pula penyair Punjangga Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Aprilia dengan NPM 202021 50375. Tokoh-tokoh pada angkatan Punjangga Baru. Sultan Takdir Alis Jahbana. Dalam kebudayaan, pengetahuan, dan kesusastraan, ia dikenal sebagai tokoh yang penting. Yang kedua ada Armijen Pane, salah satu yang turut mendirikan dan memimpin majalah kebudayaan dan kesusastraan yang terkenal. Punjangga Baru dengan Sultan Takdir Alis Jahbana dan Amir Hamzah. Amir Hamzah, ia digelari raja penyair pada zaman Punjangga Baru karena sajak-sajaknya yang indah dengan irama dan gaya bahasa yang halus dan merdu, yang penuh berisikan perasaan ketuhanan. Lalu ada Sanusi Pane, diangkat menjadi guru pada sekolah tersebut dari tahun 1926 sampai 1931 Pertimbangan Putra. Sumbangan periode angkatan Punjangga Baru. Problema terpenting yang dimuat dalam majalah Punjangga Baru adalah terbitnya kritik dan esai-esai tentang problemik kebudayaan, pendidikan, kesenian, dan sastra Punjangga Baru dikumpulkan oleh Achdiyat Kothamiardja dan diterbitkan pada tahun 1949 dengan judul Polemik Kebudayaan. Ada beberapa sumbangan di bidang sastra sebagai berikut. 1. Sumbangan terpenting adalah penyair-penyair. 2. Sumbangan kedua, karangan roman. 3. Sumbangan ketiga, karangan cerita pendek. Cerpen-cerpen pada angkatan Punjangga Baru. 1. Penelitian tentang cerita pendek, kedudukan cerpen di antara jenis sastra lainnya, yaitu masuknya cerpen, terjemahan, dan perkembangan struktur di dalam cerpen-cerpen tersebut.
Yang kedua ada cerpen Pujangga Baru sebelum perang. Pujangga Baru beredar sekitar tahun 1933 sampai tahun 1942 dan sempat terhenti karena adanya penduduk Jepang di Indonesia. Pada tahun 1933 sampai 1934, majalah ini menggunakan subtitle majalah kesusastraan dan bahasa serta kebudayaan umum. Yang ketiga ada Barang Tiada Berharga. Cerpen Barang Tiada Berharga mengangkat tema tentang ketidakberhargaan manusia. Cerita ini beralur ganda. Cerita bermula ketika Hereni masih hening tegak dianjang beranda muka, tangannya kemalai terkulai di sisi badannya. 4. Tujuan hidup. Di samping cerpen Barang Tiada Berharga, cerpen Tujuan Hidup ini dianggap sebagai cerpen yang terbaik. Yang kelima ada cerpen Pujangga Baru setelah perang. Pada tahun 1942, Pujangga Baru telah berhenti penerbitnya selama lebih kurang 7 tahun akibat masuknya militer Jepang ke dalam bangsa Indonesia. Karena adanya perkembangan sosial politik yang cukup kondusif, majalah terbit kembali pada tahun 1948. Yang keenam ada Sukri Katawa Janggal. Cerpen bermula pada gadis remaja bernama Sukri. Ia seorang guru pada masa penjajahan Jepang yang rela berkorban memberikan tenaganya untuk golongan yang berkuasa. Yang ketujuh ada cerpen terjemahan. Pada masa sudah perang terdapat 2 macam cerpen, yaitu cerpen asli dan cerpen terjemahan. Yang kedelapan ada Pasarkam. Penulisan cerpen ini dilakukan oleh pengarang menggunakan sorot balik yang sudah terlihat sejak awal cerita. Ia menjelaskan tentang keadaan aku yang sedang berada di luar negeri. Lalu yang kesembilan ada cerpen karya Mautun, sastrawan dari Republik Rakyat Cina ini diterjemahkan oleh Munding Sari. Cerpen Lumpur menceritakan tentang suatu perang di suatu desa dan serta sebuah kuil yang dijadikan markas tentara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.